Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Imanul Hakim dari Prodi Hukum Keluarga Islam akan mempresentasikan makalah yang berjudul Masyarakat Genealogis dan Masyarakat Teritorial, mata kuliah Hukum Adat. Langsung saja pembahasan poin A, pengertian masyarakat hukum genealogis dan masyarakat teritorial. Yang pertama, masyarakat hukum genealogis. Apa itu masyarakat hukum genealogis? Masyarakat hukum genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat di mana anggotanya terikat oleh garis keturunan. Garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung melalui hubungan darah atau tidak langsung melalui pertalian, perkawinan, atau adat. Pengikat utama dalam masyarakat ini adalah kesamaan keturunan, di mana semua anggota masyarakat ikatan yang kuat karena garis keturunan berasal dari nenek moyang yang sama. Masyarakat hukum genealogis dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan garis keturunan. Yang pertama, masyarakat hukum menurut garis laki-laki atau juga disebut dengan patrilineal. Masyarakat ini ditarik berdasarkan garis keturunan bapak, garis laki-laki. Setiap anggota merasa sebagai keturunan dari seorang laki-laki asal. Bentuk masyarakat ini terdapat dalam masyarakat Batak, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Irian. Yang kedua, masyarakat hukum menurut garis perempuan, yang bisa juga disebut dengan matrilineal. Apa itu? Masyarakat ini tersusun berdasarkan garis keturunan ibu, garis wanita. Setiap anggota merasa sebagai keturunan dari seorang ibu asal. Bentuk masyarakat semacam ini terdapat pada masyarakat Minangkabau, Kerinci, Semandau di Sumatera Selatan, dan beberapa suku di timur. Yang ketiga, masyarakat hukum menurut garis ibu dan bapak, bilateral, parental, yang disebut dengan bilateral dan parental. Masyarakat ini tersusun berdasarkan garis keturunan orang tua yang ada ibu dan bapak secara bersama-sama. Bentuk masyarakat ini terdapat di masyarakat hukum orang Bugis, Dayak, dan Jawa. Yang kedua, masyarakat hukum teritorial. Masyarakat hukum teritorial adalah masyarakat hukum di mana anggotanya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi maupun rohani. Ikatan yang kuat di antara anggota masyarakat teritorial disebabkan oleh tempat tinggal bersama dan menjalani kehidupan bersama di daerah yang sama. Masyarakat hukum teritorial dibedakan menjadi 3 jenis sama berarti dengan masyarakat genealogis. Nah, yang pertama, masyarakat hukum atau juga disebut dengan persekutuan desa. Desa merupakan tempat kediaman bersama dalam daerahnya sendiri, termasuk beberapa persekutuan di sekitarnya yang tunduk pada perangkat desa yang berkediaman di pusat desa. Contohnya adalah desa-desa di Jawa, di Bali yang memiliki tata susunan tetap, baik pengurus, wilayah, dan harta benda, serta bertindak sebagai satu kesatuan. Untuk yang kedua, masyarakat hukum atau juga disebut dengan persekutuan daerah.
Apa itu? Kesatuan dari beberapa tempat kediaman yang masing-masing mempunyai pimpinan sendiri dan sederajat, tetapi merupakan bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Contohnya adalah kesatuan Nagari di Minangkabau, Marga di Sumatera Selatan, dan juga Lampung, serta Kuria di Tapanuli. Untuk yang ketiga, masyarakat hukum atau juga bisa disebut juga perserikatan desa. Beberapa desa atau marga yang berdampingan dan masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerjasama untuk kepentingan bersama, seperti mengatur pemerintahan adat, ekonomi, pertanian, dan pemasaran. Contohnya adalah di Subak di Bali. Untuk poin B, pola hubungan sosial. Yang pertama, masyarakat genealogis. Hubungan sosial dalam masyarakat genealogis didasarkan pada ikatan keluarga dan garis keturunan. Individu terhubung oleh hubungan darah dan sejarah keluarga yang panjang, sehingga interaksi antar individu lebih intim dan erat. Komunikasi seringkali dipenuhi dengan nuansa sejarah keluarga, tradisi turun-temurun, dan norma-norma keluarga. Untuk yang kedua, masyarakat teritorial. Hubungan sosial dalam masyarakat teritorial didasarkan pada lokasi geografis atau wilayah tempat tinggal. Interaksi antar individu lebih luas dan kurang terikat secara emosional dibandingkan dalam masyarakat genealogis. Individu ini sering berinteraksi dengan tetangga, teman dekat, atau orang-orang dalam komunikasi tanpa harus memiliki ikatan keluarga yang kuat. Perbedaan masyarakat genealogis dan masyarakat teritorial. Yang pertama, dari dasar struktur. Untuk masyarakat genealogis, struktur sosial didasarkan pada hubungan darah, keluarga, suku. Untuk masyarakat teritorial, struktur sosial didasarkan pada lokasi geografis, yang dimaksud dengan desa, kota, atau wilayah. Perbedaannya, yang kedua, identitas. Identitas masyarakat genealogis, individu terkait dengan kelompok darah atau keturunan. Untuk masyarakat teritorial, identitas individu terikat dengan tempat tinggal atau wilayah. Nah, untuk yang ketiga, hubungan sosial. Nah, masyarakat genealogis itu hubungan antar individu dipengaruhi oleh hubungan darah atau keturunan. Untuk masyarakat teritorial, hubungannya adalah antar individu dipengaruhi oleh tempat tinggal atau kepentingan bersama di wilayah tersebut. Nah, untuk perbedaan yang keempat, pengaturan kehidupan sosial. Masyarakat genealogis, kehidupan sosial dipengaruhi oleh adat, istiadat, dan tradisi keluarga atau suku. Untuk masyarakat teritorial, kehidupan sosial dipengaruhi oleh hukum dan aturan di wilayah tempat tinggal. Nah, dari poin A sampai yang terakhir, jadi kesimpulannya itu adalah masyarakat genealogis dalam masyarakat teritorial memiliki perbedaan dalam dasar struktur, identitas, hubungan sosial,
dan pengaturan kehidupan sosial. Masyarakat genealogis didasarkan pada hubungan darah atau keturunan. Sedangkan masyarakat teritorial didasarkan pada lokasi geografis atau tempat tinggal. Hubungan sosial dalam masyarakat genealogis lebih dipengaruhi oleh faktor keturunan, sementara dalam masyarakat teritorial lebih dipengaruhi oleh tempat tinggal dan kepentingan bersama di wilayah tersebut. Perbedaan ini mencerminkan bagaimana kehidupan individu dalam kedua jenis masyarakat tersebut membentuk identitas dan interaksi sosial mereka. Sekian dari saya presentasinya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.